Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, di kesempatan ini kita akan membahas tentang melaksanakan pengurusan jenazah. Dengan adanya pembelajaran ini diharapkan siswa dapat memahami tentang hakikat hidup di dunia, siswa mampu menjelaskan tentang proses penyelenggaraan jenazah, siswa memahami tata cara sholat jenazah, dan yang terakhir, siswa dapat mempraktekkan sholat jenazah. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang hakikat mati ya. Setiap jiwa akan merasakan yang namanya mati. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran ayat 105 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Sudah jelas bahwasannya mati itu adalah pasti. Nah, PR kita bersama, sudah siapkah kita apa yang sudah kita persiapkan? Ingatlah bahwasannya ada hal yang dapat memutuskan kenikmatan dunia, apa itu? Kematian, ya. Baiklah, langsung ke alam yang akan dilalui manusia. Itu ada 6. Yang pertama itu ruh, 2 rahim, 3 dunia, yang keempat alam kubur, yang kelima alam kiamat, yang keenam itu surga dan neraka. Nah, kita sekarang posisinya di yang nomor 3, yaitu alam dunia. Selanjutnya ada kewajiban terhadap mayit. Itu ada 4 kewajiban kita sebagai seorang muslim. Yang pertama itu memandikan jenazah, mengkafankan jenazah, menyolatkan jenazah, yang terakhir menguburkan jenazah. Nah, kita bahas dulu yang pertama, yaitu tentang memandikan jenazah ya atau mayat. Adapun alat-alat yang digunakan yaitu kapas, 2 buah sarung tangan, daun bidara, spons penggosok, spons plastik, sampo, sabun, kapur barus, masker penutup hidung, air, gunting untuk memotong pakaian jenazah, mengusir bau busuk seperti minyak-minyak, wangi-wangian, dan sebagainya. Itu adalah alat-alat yang digunakan untuk memandikan jenazah. Selanjutnya ada tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah ditempatkan pada tempat yang terlindungi. Yang kedua, jenazah diberi pakaian basahan. Gunakan air dingin. Kotoran dan najis yang melekat dibersihkan sampai hilang. Jenazah diangkat, perutnya diurut supaya kotoran yang mungkin ada di perutnya itu bisa keluar. Bersihkan kotoran yang ada pada kuku, mulut, gigi. Menyiramkan air ke seluruh badan sampai merata. Selanjutnya mendahulukan anggota-anggota wudhu pada waktu menyiram air. Dan yang terakhir, menyiramkan dan memandikannya disunahkan 3 kali. Tahap selanjutnya ada syarat mayat yang hendak dimandikan. Mayatnya orang Islam yang pertama. Yang kedua, mayat itu bukan mati syahid. Yang ketiga, mayat itu masih ada tubuhnya meskipun sedikit atau sepotong. Selanjutnya, siapa saja orang yang berhak memandikan mayat? Yang pertama, suami atau istri, atau yang mempunyai hubungan keluarga, anak, saudara kandung, cucu, dan seterusnya. Selanjutnya, orang yang cakap dan diamanahi oleh keluarga si mayit. Dan tempat memandikan mayat, adapun tempatnya yaitu tempatnya tertutup, tidak ada orang yang lalu lalang di tempat itu. Tempatnya lebih tinggi dibanding lainnya untuk memudahkan membersihkan kotoran.
Tahap pengurusan jenazah yang kedua yaitu mengkafani jenazah ya. Mengkafani jenazah itu kalau laki-laki itu ada 3 kain, kalau perempuan itu ada 5 kain. Untuk laki-laki 3, untuk perempuan 5. Mengapa ada perbedaan di sana? Karena wanita itu lebih banyak ada 1 helai sarung, ada himar atau kerudungnya, ada gamisnya, terus ada kain untuk menutupi seluruh jasadnya. Sementara laki-laki itu hanya 3, karena memang hanya gamis, sorban, dan kain untuk menutupi seluruh tubuhnya. Jadi hanya 3. Tahap pengurusan jenazah yang keempat itu adalah menyolati yang ketiga yaitu menyolati jenazah ya. Jadi menyolati jenazah itu ada di tahap yang ketiga. Jadi menyolati jenazah itu apabila jenazahnya laki-laki dan perempuan itu doanya berbeda. Jadi sebelum kita ke doa, ada pengertian fardu kifayah. Jadi fardu kifayah itu setiap rentetan dari pengurusan jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah kewajiban bagi seorang muslim secara kolektif. Jadi apabila sudah ada muslim yang mengerjakan, maka gugur kewajibannya bagi yang tidak melakukan. Tapi apabila di suatu daerah itu tidak ada yang melakukan satupun, maka akan menjadi dosa bagi seluruh yang tinggal di suatu daerah itu. Jadi fardu kifayah itu dilakukan secara kolektif. Gugur kewajibannya apabila sudah ada yang mengerjakan. Kalau di suatu daerah tidak ada yang mengerjakan, maka kita berdosa semuanya. Itulah fardu kifayah. Selanjutnya ada rukun sholat jenazah. Yang pertama niat, kedua berdiri. Jadi sholat jenazah itu keadaan kita berdiri. Yang ketiga ada 4 takbir. Yang keempat membaca surah Al-Fatihah setelah takbir yang pertama. Yang kelima membaca salawat kepada Nabi setelah takbir yang kedua. Mendoakan jenazah setelah takbir ketiga dan keempat. Yang terakhir itu salam. Di sini kita akan mencoba mempraktikkan tata cara sholat jenazah pria dan wanita. Yang pertama itu niat untuk jenazah laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala haja mayit arba'at takbiratin fardu kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Itu niat untuk jenazah laki-laki. Dan posisi imam ketika sholat jenazah laki-laki itu berada di sebelah sedekat kepala jenazah ya. Di sini posisinya. Selanjutnya ada niat untuk jenazah perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala haja mayitati arba'a takbiratin fardu kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Jadi kalau laki-laki itu mayit, kalau perempuan itu mayitati. Kalau doanya laki-laki Allahumma firlahu, kalau perempuan itu Allahumma firlaha. Jadi beda ya. Selanjutnya ada posisi imam ketika jenazah perempuan itu di tengah-tengah imamnya. Ya di tengah, anggaplah di tengah pusar sisi jenazah perempuan tadi. Bisa dipahami ya? Selanjutnya takbir pertama membaca Al-Fatihah. Terus yang takbir kedua membaca sholawat Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan seterusnya kalau mau pendek, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad boleh ya. Takbir yang ketiga kalau mau panjang seperti yang di layar boleh, kalau mau pendek ya boleh seperti di buku. Kalau di buku itu
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Hanya sampai di sini. Kalau jenazahnya laki-laki, kalau jenazahnya perempuan, Allahumma firlaha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Itu. Selanjutnya ada doa bagi jenazah, ya. Nah, ketika doa bagi jenazah, jadi tangan kita menengadah kepada Allah. Di takbir keempat itu doa untuk jenazah. Allahumma la tahrimna ajrohu wa la tabtinna ba'dahu wahfir lana walahu. Itu bagi jenazah laki-laki. Kalau perempuan, Allahumma la tahrimna ajroha wa la tabtinna ba'daha wahfir lana walaha. Itu ya. Selanjutnya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka selesai. Nah, pengurusan jenazah selanjutnya yaitu adalah mengantarkan ke pemakaman gitu, atau istilahnya itu memakamkan jenazah, menguburkan jenazah. Jadi biasanya jenazah itu sebelum dikuburkan, ahli warisnya akan bilang apabila ada sangkutan kepada jenazah, tolong diberitahu kalau jenazah ada hutang, nanti ahli warisnya membayar. Namun apabila orang lain ada hutang, nah ahli warisnya siap menerima apabila ingin dibayar, karena mengingat kebutuhan masih banyak. Nah, selanjutnya apabila kita bertakziah, hendaklah kita mengantarkan ya sampai ke pemakaman, karena itu ada pahala yaitu berupa 2 kirot. Apa itu 2 kirot? Seperti gunung Uhud, 2 gunung Uhud. Jadi kalau pahalanya 2 gunung Uhud, berarti banyak sekali pahalanya itu yang kita dapatkan ya. Nah, selanjutnya setelah kita membahas ada 4 tadi, nah kita ke ranah lain yaitu ke ranah takziah ya. Takziah itu adalah melayat ya. Adab takziah itu ada 5. Yang pertama, menyampaikan doa kebaikan dan ampunan kepada si mayit. Yang kedua, hindarilah percakapan yang membuat sedih keluarga. Yang ketiga, hindarilah tertawa yang berlebihan, karena kita sedang berbelasungkawa, bukan mau bercanda-canda ria. Dan yang keempat, usahakan turut menyolati dan mengantarkan ke pemakaman. Yang kelima, membuatkan makanan bagi keluarga yang ditimpa musibah. Nah, hal lain selanjutnya adalah ziarah kubur. Nah, ziarah kubur di Islam itu diperbolehkan dengan tujuannya yang baik. Yang pertama, mengingatkan akan kematian, menjauhkan diri dari sifat keduniawian, mendoakan si mayat. Apabila tujuan kita seperti yang tertera 3 itu, maka diperbolehkan. Yang tidak boleh itu apabila tujuannya untuk syirik, menduakan Tuhan, meminta sesuatu. Nah, itu yang tidak boleh. Mungkin itu saja yang dapat kita bahas di kesempatan ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maghfirahnya ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.